Bab 1. Negeri yang penuh kemaksiatan. Di masa yang telah lama berlalu, berdirilah sebuah negeri besar bernama Niniwe. Negeri itu ramai oleh perdagangan, dipenuhi bangunan megah, serta dihuni oleh ribuan manusia yang hidup berkecukupan. Dari kejauhan, Niniwe tampak seperti negeri yang makmur dan penuh kemuliaan. Namun di balik kemegahan itu, hati penduduknya terpenuh kesombongan dan kemaksiatan. Mereka menyembah patung-patung berhala yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Setiap hari asap persembahan memenuhi tempat-tempat ibadah, sementara nama Allah mulai dilupakan. Orang-orang kuat menindas yang lemah. Para pedagang berlaku curang, dan kebohongan menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Melihat keadaan itu, Allah yang Maha Pengasih mengutus seorang nabi mulia bernama Nabi Yunus AS. Beliau adalah sosok yang lembut, bijaksana, dan memiliki hati yang penuh kasih kepada kaumnya. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Niniwe kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan jalan kesesatan. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Yunus mulai berdakwah di tengah masyarakat. Beliau mendatangi pasar-pasar, rumah-rumah penduduk, hingga tempat berkumpulnya para pemuka negeri. Dengan suara yang tenang namun tegas, Nabi Yunus berkata bahwa berhala-berhala itu tidak mampu memberi manfaat ataupun menolak bencana. Hanya Allah Tuhan semesta alam yang layak disembah. Namun dakwah Nabi Yunus tidak mudah diterima. Banyak penduduk Niniwe justru menertawakan dan menghina beliau. Mereka menganggap Nabi Yunus hanyalah orang biasa yang ingin mengubah tradisi nenek moyang mereka. Para pemimpin negeri bahkan merasa takut kehilangan kekuasaan jika rakyat mengikuti ajaran Nabi Yunus. Mereka mulai mempengaruhi masyarakat agar menjauhi beliau. Setiap kali Nabi Yunus berbicara tentang kebenaran, ejekan dan cemoohan selalu terdengar di sekelilingnya. Walaupun menghadapi penolakan, Nabi Yunus tidak berhenti berdakwah. Siang dan malam beliau terus mengingatkan kaumnya tentang kasih sayang Allah dan ancaman bagi orang-orang yang ingkar. Hati beliau terpenuh harapan agar suatu hari penduduk Niniwe mau membuka hati mereka. Di setiap sujud dan doanya, Nabi Yunus memohon kepada Allah agar kaumnya diberi petunjuk. Namun semakin hari, kesombongan penduduk Niniwe justru semakin besar. Mereka tenggelam dalam kemewahan dunia dan merasa tidak membutuhkan peringatan dari seorang nabi. Di tengah kerasnya hati manusia itu, Nabi Yunus tetap berdiri teguh membawa cahaya kebenaran yang kelak akan mengubah sejarah negeri Niniwe selamanya. Bab 2. Dakwah yang ditolak. Hari-hari terus berlalu di negeri Niniwe, namun keadaan kaum itu belum juga berubah. Nabi Yunus alaihi salam tetap berjalan di tengah pasar yang ramai, melewati lorong-lorong kota, dan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menyampaikan ajaran Allah. Dengan penuh kelembutan, beliau mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Suara Nabi Yunus terdengar tulus dan penuh kasih sayang, karena beliau tidak ingin kaumnya tersesat lebih jauh dalam kemaksiatan. Setiap pagi, Nabi Yunus memulai dakwahnya dengan harapan baru. Beliau berbicara kepada para pedagang yang sibuk mencari keuntungan, kepada para pemimpin yang dipenuhi kesombongan, hingga kepada anak-anak muda yang tumbuh dalam lingkungan penuh kesesatan. Nabi Yunus mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beliau juga memperingatkan bahwa azab Allah dapat datang kapan saja kepada kaum yang terus membangkang. Namun, penduduk Niniwe tetap menolak seruan itu. Banyak orang menganggap Nabi Yunus hanya membawa ketakutan dan ancaman. Ketika beliau berbicara di tengah keramaian pasar, sebagian orang justru tertawa dan mengejeknya. Ada yang berkata bahwa para leluhur mereka telah lama menyembah berhala dan tidak pernah terjadi apa-apa. Yang lain menuduh Nabi Yunus ingin merusak adat dan tradisi negeri mereka. Kata-kata kasar sering terdengar setiap kali beliau berdakwah, tetapi Nabi Yunus tetap bersabar menghadapi semua itu.
para pemuka dan pembesar Nineweh menjadi orang yang paling keras menentang Nabi Yunus. Mereka khawatir rakyat akan meninggalkan kekuasaan dan kebiasaan lama jika mengikuti ajaran beliau. Karena itulah mereka mulai mempengaruhi masyarakat agar membenci Nabi Yunus. Mereka menyebarkan fitnah dan mengatakan bahwa Nabi Yunus hanyalah seorang pendusta. Akibatnya, semakin banyak orang menjauh dan menutup hati dari kebenaran. Meski demikian, Nabi Yunus tidak berhenti berdoa untuk kaumnya. Di malam yang sunyi, beliau memohon kepada Allah agar hati penduduk Nineweh dilembutkan. Air mata sering jatuh dalam sujud panjangnya. Nabi Yunus sangat mencintai kaumnya dan tidak ingin mereka menerima azab akibat kesombongan mereka sendiri. Tetapi, semakin lama, penolakan itu semakin berat dirasakan. Kaum Nineweh tetap tenggelam dalam kemewahan dan dosa. Mereka merasa hidup mereka aman dan tidak membutuhkan petunjuk dari seorang nabi. Sementara Nabi Yunus terus berdiri membawa cahaya kebenaran, walaupun hanya sedikit orang yang mau mendengarkan seruannya. Bab 3. Kesedihan Sang Nabi. Penolakan demi penolakan yang diterima Nabi Yunus perlahan membuat hati beliau dipenuhi kesedihan. Sudah begitu lama beliau berdiri di tengah kaumnya, mengajak mereka menuju jalan Allah, namun hanya sedikit yang mau mendengar. Setiap hari, Nabi Yunus menyaksikan penduduk Niniwe semakin tenggelam dalam kesombongan dan kemaksiatan. Mereka tetap menyembah berhala, berlaku zolim, dan menolak semua peringatan yang beliau sampaikan. Bahkan, banyak di antara mereka yang semakin keras menghina dan meremehkan beliau. Di suatu sore, Nabi Yunus berjalan melewati pusat kota Niniwe. Matahari mulai tenggelam di balik bangunan-bangunan besar, sementara suara tawa dan pesta masih terdengar di berbagai sudut negeri. Beliau melihat manusia sibuk mengejar dunia tanpa mempedulikan perintah Allah. Hati Nabi Yunus terasa begitu berat. Beliau membayangkan bagaimana nasib kaumnya jika azab Allah benar-benar datang menimpa mereka. Namun meskipun rasa kasih sayang memenuhi dadanya, kaum itu tetap menutup hati dari kebenaran. Malam hari menjadi waktu paling sunyi bagi Nabi Yunus. Dalam kesendirian, beliau sering duduk memandang langit sambil memikirkan kaumnya. Air mata terkadang jatuh tanpa disadari. Beliau telah mengorbankan waktu, tenaga, dan seluruh hidupnya untuk berdakwah, tetapi hasilnya hampir tidak terlihat. Nabi Yunus mulai merasa kecewa dan lelah menghadapi kerasnya hati manusia. Di dalam doanya, beliau memohon petunjuk kepada Allah dan berharap suatu saat kaumnya mau berubah. Namun hari-hari berikutnya tidak membawa perubahan yang berarti. Setiap kali Nabi Yunus menyeru kepada Allah, kaum Niniwe justru menjawab dengan ejekan. Anak-anak kecil mengikuti beliau sambil tertawa, sedangkan para pemimpin negeri memerintahkan rakyat agar menjauhi ajaran Nabi Yunus. Mereka merasa kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki sudah cukup untuk membuat hidup mereka aman. Tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap ancaman Allah. Kesedihan Nabi Yunus semakin mendalam ketika beliau menyadari bahwa kaumnya tidak hanya menolak dirinya, tetapi juga menolak kebenaran dari Allah. Hati beliau mulai dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dalam dirinya, muncul rasa kecewa karena dakwah yang dilakukan bertahun-tahun seakan tidak membuahkan hasil. Meski demikian, Nabi Yunus tetap seorang hamba yang taat. Beliau terus bersujud dan memohon kekuatan kepada Allah agar mampu menghadapi ujian yang begitu berat. Di tengah kesedihan itu, Nabi Yunus belum mengetahui bahwa Allah sedang menyiapkan sebuah peristiwa besar yang kelak akan menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan seluruh umat manusia sepanjang zaman. Bab 4. Ancaman azab Allah. Hari demi hari berlalu, namun kaum Niniwe tetap berada dalam kesombongan mereka. Nabi Yunus AS telah menyampaikan peringatan dengan penuh kesabaran, tetapi hati manusia-manusia itu semakin keras. Mereka tidak hanya menolak ajaran Allah, melainkan juga mulai menantang Nabi Yunus secara terang-terangan. Setiap kali beliau berbicara tentang hari pembalasan dan azab bagi orang-orang yang ingkar, mereka justru tertawa dan menganggap semua itu hanyalah ancaman kosong. Pada suatu hari, Nabi Yunus berdiri di tengah keramaian kota Niniwe.
Wajah beliau terlihat penuh sedih sekaligus ketegasan. Dengan suara yang kuat, beliau kembali menyeru kaumnya agar segera bertobat. Nabi Yunus mengingatkan bahwa Allah Maha Pengasih, tetapi juga memiliki azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang terus membangkang. Beliau meminta mereka meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah semata. Namun, penduduk Niniwe tetap menolak. Para pemuka negeri berkata bahwa kehidupan mereka baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda bencana sedikit pun. Mereka merasa kekayaan, pasukan dan kemegahan kota mereka mampu melindungi dari segala ancaman. Sebagian orang bahkan berkata dengan nada mengejek agar Nabi Yunus segera mendatangkan azab itu jika memang akan terjadi. Mendengar kesombongan itu, hati Nabi Yunus terasa sangat sedih. Setelah sekian lama berdakwah tanpa hasil, beliau akhirnya memperingatkan bahwa azab Allah akan datang dalam waktu dekat jika mereka tidak segera bertobat. Suasana kota mendadak hening ketika kata-kata itu terdengar. Walaupun sebagian orang mulai merasa takut, kebanyakan tetap bersikap angkuh dan tidak percaya. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, Nabi Yunus meninggalkan kerumunan dengan hati yang penuh kegelisahan. Beliau merasa telah melakukan tugasnya sebaik mungkin, namun kaumnya tetap memilih jalan kesesatan. Di malam hari, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan penuh kesedihan. Beliau memohon agar kaumnya diberi hidayah sebelum datang hari yang mengerikan itu. Sementara itu, penduduk Niniwe kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Pasar tetap ramai, pesta-pesta masih berlangsung, dan patung-patung berhala terus dipuja. Mereka menganggap ucapan Nabi Yunus tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kesombongan telah menutup mata dan hati mereka dari kebenaran. Namun, tanpa mereka sadari, tanda-tanda kekuasaan Allah perlahan mulai mendekat. Langit yang biasanya cerah mulai terasa berbeda. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Di balik semua itu, sebuah peristiwa besar sedang dipersiapkan oleh Allah, peristiwa yang akan mengubah negeri Niniwe dan perjalanan hidup Nabi Yunus AS selamanya. Bab 5. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, hati Nabi Yunus dipenuhi rasa kecewa dan kesedihan yang mendalam. Beliau telah berusaha mengajak kaumnya kembali kepada Allah dengan segala kesabaran dan kasih sayang. Namun penduduk Niniwe tetap membangkang. Ejekan, hinaan, dan penolakan terus beliau terima setiap hari. Semua itu perlahan membuat hati Nabi Yunus merasa lelah menghadapi kerasnya manusia yang menolak kebenaran. Suatu malam, Nabi Yunus memandang kota Niniwe dari kejauhan. Lampu-lampu api masih menyala di berbagai sudut negeri, sementara suara pesta dan keramaian terdengar memenuhi udara malam. Kaumnya tetap hidup dalam kesenangan dunia tanpa memperdulikan peringatan Allah. Hati Nabi Yunus terasa sangat berat. Beliau merasa dakwah yang dilakukan selama ini tidak lagi mampu mengubah mereka. Dalam kesedihan dan kekecewaan itu, Nabi Yunus memutuskan meninggalkan negeri Niniwe. Beliau pergi sebelum datang perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya. Dengan langkah perlahan, Nabi Yunus berjalan meninggalkan kota yang selama ini menjadi tempat perjuangannya. Malam terasa sunyi ketika beliau melewati jalan-jalan sepi di luar kota. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kepergian beliau. Perjalanan Nabi Yunus membawa beliau menuju lautan yang luas. Ombak bergulung pelan di bawah cahaya bulan, sementara angin laut berhembus dingin menyentuh wajah beliau. Di pelabuhan, sebuah kapal besar sedang bersiap untuk berlayar, membawa barang dagangan dan para penumpang menuju negeri yang jauh. Nabi Yunus pun menaiki kapal itu bersama para awak dan penumpang lainnya. Kapal mulai bergerak meninggalkan daratan. Perlahan kota Niniwe menghilang dari pandangan. Nabi Yunus berdiri di tepi kapal sambil memandang laut yang gelap dan luas. Di dalam hatinya masih ada kesedihan terhadap kaumnya, tetapi juga rasa kecewa yang begitu besar. Beliau berharap perjalanan itu dapat menjauhkan dirinya dari penderitaan yang selama ini dirasakan.
Sementara itu, di negeri Niniwe, penduduk masih belum menyadari bahwa nabi mereka telah pergi meninggalkan mereka. Mereka tetap hidup dalam kelalaian dan kesombongan. Tidak ada yang mengetahui bahwa kepergian Nabi Yunus akan menjadi awal dari peristiwa besar yang menggetarkan seluruh negeri. Di tengah pelayaran itu, langit malam perlahan berubah. Awan gelap mulai berkumpul di kejauhan dan angin laut bertiup semakin kencang. Para awak kapal mulai merasa khawatir melihat perubahan cuaca yang mendadak. Sedangkan Nabi Yunus terdiam memandang cakrawala tanpa mengetahui bahwa Allah sedang menyiapkan ujian besar yang akan mengubah hidup beliau untuk selamanya. Bab 6. Tanda-tanda azab. Setelah Nabi Yunus meninggalkan negeri Niniwe, suasana kota perlahan mulai berubah. Langit yang biasanya cerah tampak diselimuti awan gelap yang menggantung rendah. Udara terasa panas sekaligus menyesakan. Angin bertiup tidak seperti biasanya, membawa rasa takut yang sulit dijelaskan oleh penduduk negeri itu. Orang-orang mulai saling memandang dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Pada pagi hari berikutnya, cahaya matahari terlihat redup dan pucat. Burung-burung beterbangan tidak beraturan, sementara hewan-hewan tampak gelisah. Anak-anak mulai menangis tanpa sebab, dan para orang tua merasakan kegelisahan yang memenuhi hati mereka. Penduduk Niniwe yang dahulu sombong, kini mulai teringat pada peringatan Nabi Yunus tentang azab Allah yang akan datang jika mereka tidak bertaubat. Di tengah ketakutan itu, sebagian orang bijak di antara penduduk berkata bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah bertaubat kepada Allah. Mereka mengajak seluruh masyarakat meninggalkan berhala dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Seruan itu menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Orang-orang yang sebelumnya sombong kini mulai menundukkan kepala dan menangis ketakutan. Di setiap sudut kota terdengar suara tangisan dan doa. Penduduk Niniwe akhirnya menyadari betapa besar kesalahan mereka karena menolak nabi yang diutus Allah. Mereka takut azab akan turun kapan saja dan menghancurkan seluruh negeri. Dalam suasana penuh penyesalan itu, hati manusia-manusia yang dahulu keras mulai luluh, sementara langit gelap di atas mereka menjadi saksi atas ketakutan yang menyelimuti negeri Niniwe. Bab 7. Taubat penduduk Niniwe. Ketakutan yang menyelimuti negeri Niniwe semakin besar dari hari ke hari. Langit gelap menggantung di atas kota. Angin dingin bertiup dan suasana mencekam membuat seluruh penduduk tidak bisa tenang. Mereka mulai yakin bahwa ancaman Nabi Yunus benar-benar akan terjadi. Hati yang dahulu dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi kegelisahan dan penyesalan. Di tengah keadaan itu, para orang tua, pemimpin, wanita hingga anak-anak berkumpul di lapangan-lapangan kota. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada lagi suara tawa dan pesta seperti sebelumnya. Semua kemegahan Niniwe terasa tidak berarti ketika mereka menyadari bahwa azab Allah dapat datang kapan saja. Orang-orang mulai saling mengingatkan tentang ucapan Nabi Yunus yang selama ini mereka hina dan abaikan. Seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana berdiri di tengah kerumunan dan berkata bahwa satu-satunya harapan mereka hanyalah memohon ampun kepada Allah. Ia mengajak seluruh penduduk meninggalkan penyembahan berhala dan mengakui kesalahan mereka. Kata-kata itu membuat hati banyak orang tersentuh. Untuk pertama kalinya, penduduk Niniwe merasakan penyesalan yang begitu dalam atas dosa-dosa mereka. Maka seluruh negeri pun berubah menjadi lautan air mata. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan pakaian sederhana. Mereka membawa anak-anak dan keluarga menuju tempat terbuka sambil menangis dan memohon ampun kepada Allah. Berhala-berhala yang dahulu mereka sembah ditinggalkan dan dihancurkan. Tidak ada lagi kesombongan di hati mereka. Semua manusia berdiri sama di hadapan Allah, memohon keselamatan dari azab yang mengerikan. Suara doa dan tangisan memenuhi udara Niniwe. Para ibu memeluk anak-anak mereka sambil beristighfar.
Para lelaki yang dahulu angkuh kini menundukkan kepala ke tanah. Mereka mengakui bahwa Nabi Yunus adalah utusan Allah yang benar. Dengan penuh kerendahan hati, mereka memohon agar Allah mengampuni dosa dan tidak menurunkan azab kepada negeri mereka. Allah yang Maha Pengasih melihat taubat penduduk Niniwe yang sungguh-sungguh. Hati mereka benar-benar berubah dan kembali ke jalan kebenaran. Maka dengan rahmat-Nya, Allah menahan azab yang hampir turun kepada mereka. Perlahan langit yang gelap mulai kembali cerah. Angin kencang mereda dan rasa takut di hati penduduk mulai berubah menjadi harapan. Penduduk Niniwe menangis penuh syukur ketika menyadari bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Negeri yang sebelumnya dipenuhi kesombongan kini berubah menjadi negeri yang tunduk kepada Allah. Namun di saat kaumnya mulai kembali ke jalan yang benar, Nabi Yunus masih berada jauh di tengah lautan. Belum mengetahui bahwa Allah telah menyelamatkan kaum yang pernah beliau tinggalkan. Bab 8. Badai di tengah laut. Sementara penduduk Niniwe menangis memohon ampun kepada Allah, Nabi Yunus masih berada di atas kapal yang berlayar jauh meninggalkan negerinya. Kapal besar itu membawa para pedagang dan penumpang menuju negeri seberang lautan. Pada awal perjalanan, suasana terlihat tenang. Ombak bergerak perlahan dan angin laut bertiup lembut mendorong layar kapal. Para awak kapal bekerja seperti biasa tanpa mengetahui bahwa di antara mereka ada seorang Nabi Allah yang sedang memikul kegelisahan besar di dalam hatinya. Nabi Yunus sering berdiri sendirian di tepi kapal memandang laut yang luas. Hatinya masih dipenuhi kesedihan dan kekecewaan terhadap kaumnya. Beliau merasa telah gagal menjalankan dakwahnya setelah bertahun-tahun menghadapi penolakan dan hinaan. Dalam diam, Nabi Yunus terus memikirkan keadaan negeri Niniwe yang beliau tinggalkan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat malam mulai turun, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam berkumpul memenuhi cakrawala, menutupi cahaya bulan dan bintang. Angin laut yang semula lembut berubah menjadi sangat kencang. Ombak mulai meninggi dan menghantam badan kapal dengan keras. Para awak kapal saling berteriak, berusaha menjaga kapal agar tidak terbalik diterjang badai. Hujan deras turun disertai suara petir yang menggelegar. Kapal besar itu berguncang hebat di tengah ganasnya lautan. Air mulai masuk ke dalam kapal, membuat para penumpang panik ketakutan. Mereka berusaha membuang sebagian barang dagangan ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Namun badai justru semakin besar dan mengerikan. Para awak kapal mulai merasa bahwa badai itu bukan badai biasa. Menurut kepercayaan mereka, musibah besar seperti itu terjadi karena ada seseorang yang membawa kesalahan besar di dalam kapal. Wajah-wajah ketakutan saling memandang dalam kegelisahan. Mereka merasa lautan seolah sedang murka kepada seseorang di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, Nabi Yunus terdiam. Hati beliau mulai menyadari bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah. Beliau mengingat bahwa dirinya telah meninggalkan tugas dakwah sebelum mendapat izin dari Allah. Kesadaran itu membuat hati Nabi Yunus dipenuhi penyesalan yang mendalam. Sementara badai terus mengguncang kapal, para awak kapal memutuskan untuk melakukan undian guna menentukan siapa yang harus turun dari kapal demi menyelamatkan penumpang lainnya. Ombak besar terus menghantam tanpa ampun, sementara langit gelap menjadi saksi atas ujian besar yang sedang dihadapi Nabi Yunus AS di tengah lautan luas. Bab 9. Undian di atas kapal. Badai besar masih mengguncang kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Ombak setinggi gunung menghantam dari segala arah, membuat kapal itu hampir terbalik. Angin bertiup sangat kencang hingga layar kapal robek dan tali-tali kapal berderak keras. Para penumpang berteriak ketakutan, sementara para awak kapal berusaha mati-matian menyelamatkan kapal agar tidak tenggelam di tengah lautan yang gelap. Air terus masuk ke dalam kapal meskipun barang-barang dagangan sudah banyak dibuang ke laut. Keadaan semakin buruk dan para awak mulai yakin bahwa badai itu bukan sekedar bencana biasa. Mereka percaya ada seseorang di kapal yang sedang membawa murka Tuhan karena kesalahan besar yang telah dilakukan. Dalam ketakutan dan kepanikan, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan undian agar mengetahui siapa orang yang dimaksud.
Semua penumpang berkumpul di tengah kapal yang terus berguncang hebat. Wajah mereka pucat dipenuhi rasa takut. Satu persatu nama dimasukkan ke dalam undian. Dengan hati berdebar, para awak kapal mengambil hasil undian pertama. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Para awak kapal terkejut karena Nabi Yunus dikenal sebagai orang yang baik dan tenang. Mereka tidak percaya bahwa orang seperti beliau bisa menjadi penyebab datangnya badai sebesar itu. Karena merasa ragu, mereka memutuskan untuk mengulang undian sekali lagi. Namun ketika hasil kedua dibuka, nama Nabi Yunus kembali muncul. Suasana kapal menjadi semakin hening dan tegang. Ombak terus menghantam tanpa henti, sementara hujan deras mengguyur seluruh penumpang. Para awak kapal kembali mengulang undian untuk ketiga kalinya. Mereka berharap nama yang berbeda akan keluar. Namun atas kehendak Allah, nama Nabi Yunus kembali muncul untuk ketiga kalinya. Saat itulah Nabi Yunus menyadari sepenuhnya bahwa badai itu adalah teguran dari Allah atas tindakannya meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin. Hati beliau dipenuhi penyesalan yang sangat dalam. Nabi Yunus memahami bahwa Allah sedang mengingatkan dirinya agar kembali tunduk dan berserah diri kepadanya. Dengan tenang, Nabi Yunus memandang para awak kapal yang ketakutan. Beliau tidak ingin seluruh penumpang binasa karena dirinya. Maka dengan penuh keikhlasan, Nabi Yunus bersiap mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang di kapal itu. Para awak sebenarnya merasa berat melepaskan beliau ke laut, tetapi badai semakin ganas dan keadaan sudah tidak terkendali. Di bawah langit gelap yang dipenuhi petir, Nabi Yunus berdiri di tepi kapal sambil memandang lautan yang bergolak hebat. Angin dingin menerpa wajah beliau, sementara hati beliau berserah sepenuhnya kepada Allah. Sesaat kemudian, Nabi Yunus menjatuhkan dirinya ke tengah lautan yang gelap dan ganas, memulai sebuah ujian besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Bab 10. Ditelan ikan besar. Tubuh Nabi Yunus jatuh ke tengah lautan yang bergelora. Ombak besar langsung menelan beliau ke dalam air yang gelap dan dingin. Di atas kapal, para penumpang hanya bisa menyaksikan dengan penuh ketakutan ketika sosok Nabi Yunus menghilang di antara ganasnya ombak malam. Namun, setelah beliau terjun ke laut, badai perlahan mulai mereda. Angin kencang berkurang dan kapal yang hampir tenggelam itu akhirnya kembali tenang. Para awak kapal sadar bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi atas kehendak Allah. Sementara itu, Nabi Yunus tenggelam semakin dalam ke dasar lautan. Gelap menyelimuti dari segala arah. Tidak ada cahaya, tidak ada daratan, hanya kedinginan air laut dan kesunyian malam yang menakutkan. Dalam keadaan itu, Allah yang Maha Kuasa memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus tanpa melukai tubuh beliau sedikit pun. Dengan cepat, ikan besar itu muncul dari kedalaman laut dan menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Atas kehendak Allah, beliau tetap selamat di dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus tidak mati, tidak hancur, dan tidak terluka. Namun, suasana di dalam perut ikan itu sangat gelap dan sempit. Beliau tidak pernah merasakan kesendirian sedalam itu sepanjang hidupnya. Di dalam kegelapan yang pekat, Nabi Yunus mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Beliau menyadari bahwa dirinya telah meninggalkan tugas dakwah sebelum mendapat izin dari Allah. Penyesalan memenuhi hati beliau. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi lautan yang terlihat, hanya kesunyian yang membuat hati semakin tunduk kepada Allah. Hari-hari berlalu di dalam perut ikan besar itu. Nabi Yunus merasakan betapa kecil dan lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Beliau memahami bahwa tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah semata. Dalam keadaan penuh penyesalan dan ketundukan, Nabi Yunus mulai memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Di tengah gelapnya perut ikan, Nabi Yunus mendengar suara ombak laut dari kejauhan dan merasakan ikan itu bergerak menembus samudra luas. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong beliau kecuali Allah. Saat itulah hati Nabi Yunus benar-benar dipenuhi keikhlasan dan harapan kepada rahmat Allah yang Maha Pengampun.
Dalam kesendirian yang begitu dalam, Nabi Yunus akhirnya mengangkat doa yang penuh kerendahan hati. Sebuah doa yang kelak akan dikenal sepanjang zaman sebagai doa penuh taubat dan pengharapan kepada Allah. Doa yang lahir dari hati seorang nabi di tengah kegelapan lautan dan perut ikan besar. Bab 11. Doa di dalam kegelapan. Di dalam perut ikan besar yang gelap gulita, Nabi Yunus merasakan kesunyian yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada suara manusia, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Beliau berada dalam 3 lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan besar. Dalam keadaan itulah, Nabi Yunus benar-benar menyadari betapa kecil dan lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Tubuh beliau terasa lemah, sementara hati dipenuhi penyesalan yang mendalam. Nabi Yunus mengingat kembali perjalanan dakwahnya di negeri Niniwe. Beliau teringat bagaimana rasa kecewa dan marah membuat dirinya meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah. Kini, di tempat yang sempit dan gelap itu, Nabi Yunus memahami bahwa semua yang terjadi adalah ujian sekaligus teguran penuh hikmah dari Allah. Namun, Nabi Yunus tidak berputus asa dari rahmat Allah. Di tengah kesendirian yang mencekam, beliau tetap percaya bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya. Dengan hati yang penuh kerendahan dan air mata penyesalan, Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Suara beliau lirih di tengah kegelapan laut, tetapi doa itu keluar dari hati yang benar-benar tulus. Beliau berucap, "La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin." Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Doa itu terus diulang oleh Nabi Yunus dengan penuh keikhlasan. Setiap kalimat menjadi pengakuan atas kelemahan dirinya di hadapan Allah. Nabi Yunus tidak menyalahkan siapapun atas musibah yang menimpanya. Beliau justru mengakui kesalahannya sendiri dan memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengasih. Semakin lama Nabi Yunus berdoa, hati beliau semakin tenang. Kegelapan yang sebelumnya menakutkan perlahan berubah menjadi tempat penuh perenungan dan kedekatan dengan Allah. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus belajar bahwa pertolongan Allah bisa datang kapan saja kepada hamba yang benar-benar bertaubat. Allah mendengar doa Nabi Yunus yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Para malaikat mendengar tasbih dan istighfar beliau dari dalam dasar lautan. Tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Allah untuk mendengar doa hambanya. Bahkan di dalam perut ikan sekalipun, rahmat Allah tetap dekat bagi orang yang memohon dengan hati yang tulus. Doa Nabi Yunus kemudian menjadi salah satu doa paling mulia yang diingat oleh umat manusia sepanjang zaman. Doa itu mengajarkan bahwa sebesar apapun kesalahan manusia, pintu ampunan Allah akan selalu terbuka bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan ketulusan hati. Bab 12. Allah mengabulkan doa. Hari-hari yang panjang berlalu ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar. Dalam gelapnya lautan dan sempitnya tubuh ikan itu, beliau terus memperbanyak doa, tasbih, dan istighfar kepada Allah. Tidak ada satupun keluhan keluar dari lisan beliau. Nabi Yunus hanya memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah yang Maha Pengasih. Hatinya kini benar-benar dipenuhi ketundukan dan keikhlasan. Doa Nabi Yunus yang tulus terus menggema di dalam kegelapan lautan. Para malaikat mendengar tasbih beliau dan berkata bahwa itu adalah suara seorang hamba soleh yang sedang memohon pertolongan. Allah yang Maha Mendengar tentu mengetahui keadaan Nabi Yunus.
Dengan kasih sayangnya, Allah menerima taubat beliau dan berkehendak menyelamatkan nabinya dari ujian yang berat itu. Pada suatu waktu, Allah memerintahkan ikan besar yang membawa Nabi Yunus untuk berenang menuju tepi pantai. Ikan itu bergerak menembus ombak lautan hingga akhirnya tiba di sebuah daratan yang sunyi. Setelah sampai di pantai, Allah memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus keluar dari perutnya. Maka ikan besar itu membuka mulutnya dan Nabi Yunus pun keluar ke tepi pantai dalam keadaan lemah. Tubuh beliau pucat dan tidak memiliki kekuatan. Setelah sekian lama berada di dalam perut ikan, kulit beliau menjadi sangat sensitif terkena cahaya matahari. Nabi Yunus hanya mampu terbaring di atas pasir sambil memandang langit yang cerah untuk pertama kalinya setelah melewati kegelapan yang panjang. Meski tubuhnya lemah, hati Nabi Yunus dipenuhi rasa syukur yang sangat besar kepada Allah. Beliau sadar bahwa keselamatannya adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba yang mau bertaubat. Dengan air mata haru, Nabi Yunus terus memuji dan bersujud kepada Allah di tepi pantai yang sunyi itu. Angin laut bertiup lembut menyentuh tubuh beliau, sementara suara ombak terdengar tenang di kejauhan. Setelah melewati ketakutan dan kesendirian di dalam perut ikan, Nabi Yunus kini merasakan kedamaian yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Ujian besar itu telah mengubah hati beliau menjadi semakin dekat kepada Allah. Namun, keadaan Nabi Yunus masih sangat lemah. Beliau membutuhkan perlindungan dan makanan agar dapat pulih kembali. Maka Allah yang Maha Penyayang kembali menunjukkan kasih-Nya kepada Nabi Yunus. Di tempat sunyi itu, Allah menyiapkan pertolongan yang tidak pernah beliau duga sebelumnya, sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri kepadanya. Bab 13. Pohon yang meneduhkan. Nabi Yunus alaihi salam masih terbaring lemah di tepi pantai setelah keluar dari perut ikan besar. Tubuh beliau belum memiliki tenaga untuk berdiri. Kulitnya terasa sakit terkena panas matahari dan angin laut. Di sekelilingnya hanya hamparan pasir, suara ombak, dan langit luas tanpa seorang pun yang menemani. Namun di tengah kesendirian itu, Allah tidak meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Dengan kasih sayangnya, Allah menumbuhkan sebuah pohon besar di dekat tempat Nabi Yunus beristirahat. Pohon itu memiliki daun-daun lebar yang rindang, sehingga mampu melindungi beliau dari panas matahari. Dalam waktu singkat, pohon itu tumbuh subur menaungi tubuh Nabi Yunus yang lemah. Daun-daunnya bergerak lembut tertiup angin, memberikan kesejukan dan ketenangan. Bukan hanya sebagai tempat berteduh, pohon itu juga menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buah-buah segar menjadi makanan bagi Nabi Yunus agar kekuatannya perlahan kembali pulih. Setiap hari, beliau memakan buah tersebut sambil terus berzikir dan bersyukur kepada Allah. Nabi Yunus menyadari bahwa semua pertolongan itu datang langsung dari Allah yang Maha Penyayang. Hari demi hari berlalu, tubuh Nabi Yunus mulai kembali kuat. Warna wajah beliau perlahan kembali cerah dan tenaganya mulai pulih seperti sedia kala. Di bawah teduhnya pohon itu, Nabi Yunus banyak merenung tentang perjalanan hidupnya. Beliau memahami bahwa setiap ujian dari Allah mengandung hikmah besar bagi hambanya. Pengalaman di dalam perut ikan telah mengajarkan beliau tentang kesabaran, ketundukan, dan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Di tempat sunyi itu, Nabi Yunus juga merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Tidak ada lagi rasa marah atau kecewa di dalam hatinya. Semua kesedihan yang dahulu memenuhi dirinya kini berubah menjadi ketenangan dan rasa syukur. Beliau menyadari bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kesalahan manusia. Sementara itu, pohon yang menaungi Nabi Yunus terus menjadi simbol perlindungan Allah bagi hambanya yang bertobat. Setiap kali Nabi Yunus memandang daun-daun hijau yang melindunginya dari panas matahari, hati beliau semakin yakin bahwa Allah selalu memberi jalan keselamatan bagi orang yang kembali kepadanya dengan tulus. Setelah kesehatannya pulih, Nabi Yunus bersiap melanjutkan perjalanan hidupnya. Kini hati beliau jauh lebih kuat dan penuh kebijaksanaan. Beliau tidak lagi dipenuhi rasa kecewa seperti sebelumnya.
Nabi Yunus siap kembali menjalankan tugas dakwah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, karena beliau percaya bahwa semua manusia berada dalam kuasa dan petunjuk Allah. Bab 14. Kembali berdakwah. Setelah tubuh dan kekuatan Nabi Yunus pulih, beliau mulai melanjutkan perjalanan meninggalkan pantai tempat dirinya diselamatkan Allah. Langkah beliau kini terasa berbeda dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi ketenangan, kesabaran, dan keyakinan yang lebih kuat kepada Allah. Pengalaman berada di dalam perut ikan besar telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang semakin tawakal dan penuh hikmah. Dalam perjalanan itu, Nabi Yunus terus memuji kebesaran Allah. Beliau menyadari bahwa setiap ujian yang diberikan Allah bukanlah untuk menghancurkan hambanya, melainkan untuk menguatkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Kini, Nabi Yunus siap kembali menjalankan tugas dakwah dengan hati yang lebih lembut dan penuh kesabaran. Akhirnya, Nabi Yunus kembali menuju negeri Niniwe, negeri yang dahulu beliau tinggalkan dalam kesedihan. Sepanjang perjalanan, beliau bertanya-tanya tentang keadaan kaumnya. Nabi Yunus belum mengetahui bahwa penduduk Niniwe telah bertaubat dan kembali kepada Allah setelah melihat tanda-tanda azab yang menakutkan. Ketika Nabi Yunus mendekati kota Niniwe, beliau terkejut melihat suasana yang sangat berbeda dari sebelumnya. Negeri yang dahulu dipenuhi kesombongan, kini terasa lebih tenang dan damai. Tidak terdengar lagi pesta-pesta kemaksiatan seperti dulu. Wajah-wajah penduduk yang beliau temui tampak lebih rendah hati dan penuh ketenangan. Penduduk Niniwe yang melihat kedatangan Nabi Yunus segera mengenali beliau. Dengan penuh haru, mereka berlari menyambut Nabi yang pernah mereka hina dan tolak. Banyak di antara mereka menangis karena rasa malu dan penyesalan atas perlakuan mereka di masa lalu. Mereka mengakui bahwa Nabi Yunus benar-benar utusan Allah yang telah membawa kebenaran kepada mereka. Nabi Yunus memandang kaumnya dengan hati yang penuh syukur. Beliau melihat perubahan besar dalam diri mereka. Berhala-berhala yang dahulu disembah telah ditinggalkan. Kini, penduduk Niniwe bersama-sama menyembah Allah dan berusaha menjalani kehidupan yang lebih baik. Negeri itu berubah menjadi negeri yang dipenuhi keimanan dan kebaikan. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Yunus kembali mengajarkan ajaran Allah kepada mereka. Kali ini, penduduk Niniwe mendengarkan setiap nasihat beliau dengan penuh hormat. Mereka tidak lagi mengejek atau menolak. Hati mereka telah terbuka setelah menyadari betapa besar rahmat dan kuasa Allah. Melihat perubahan itu, Nabi Yunus merasa sangat bersyukur. Semua kesedihan dan ujian yang pernah beliau alami kini terasa memiliki makna yang besar. Allah telah menunjukkan bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja atas kehendaknya. Dari negeri yang dahulu penuh kemaksiatan, Niniwe kini menjadi negeri yang tunduk dan beriman kepada Allah. Bab 15. Pelajaran dari Nabi Yunus AS. Perjalanan hidup Nabi Yunus AS menjadi salah satu kisah penuh hikmah yang dikenang sepanjang zaman. Dari perjuangannya berdakwah di negeri Niniwe, manusia belajar bahwa menyampaikan kebenaran membutuhkan kesabaran yang besar. Nabi Yunus menghadapi hinaan, penolakan, dan kesombongan kaumnya selama bertahun-tahun, tetapi beliau tetap berusaha mengajak mereka kembali kepada Allah. Kisah itu mengajarkan bahwa seorang hamba tidak boleh mudah menyerah ketika menghadapi ujian dalam perjuangan. Namun, kisah Nabi Yunus juga menunjukkan bahwa seorang manusia, meskipun seorang nabi, tetap memiliki rasa sedih dan kecewa. Ketika beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah, beliau kemudian menghadapi ujian besar di tengah lautan. Peristiwa itu menjadi pelajaran bahwa manusia harus selalu bersabar dan berserah diri kepada kehendak Allah dalam setiap keadaan. Saat berada di dalam perut ikan besar, Nabi Yunus berada dalam keadaan yang sangat sulit dan penuh kegelapan. Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan selain kepada Allah. Disitulah beliau mengangkat doa penuh penyesalan dan ketundukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Doa itu menjadi simbol harapan bagi setiap manusia yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama manusia mau bertaubat dengan tulus. Allah Maha mendengar setiap doa hambanya, bahkan dari tempat paling gelap sekalipun. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus dan mengembalikannya kepada kaumnya yang telah bertaubat. Dari peristiwa itu, manusia belajar tentang luasnya kasih sayang Allah. Penduduk Niniwe yang dahulu membangkang akhirnya diampuni karena mereka benar-benar menyesali dosa-dosanya dan kembali kepada jalan yang benar. Allah menunjukkan bahwa rahmat-Nya lebih luas daripada murkanya. Kisah Nabi Yunus juga mengajarkan bahwa hati manusia dapat berubah atas kehendak Allah. Kaum yang dahulu keras dan sombong akhirnya menjadi kaum yang beriman. Karena itu, seorang hamba tidak boleh berputus asa dalam berdoa dan berharap kepada Allah. Hingga kini, kisah Nabi Yunus tetap menjadi pengingat bagi umat manusia tentang pentingnya kesabaran, taubat, dan tawakal kepada Allah. Dalam keadaan sesulit apapun, manusia harus percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat, sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus.